Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agung Augustrianto, MBA, selaku dosen mata kuliah Bisnis Internasional. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang strategi bisnis UD Tritunggal Diesel. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang eh, strategi bisnis UUD tertunggal di sel gitu. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, di sini tuh ada 4 poin dari yang akan dibahas gitu. Yang pertama tuh ada UUD tertinggal di sel menjual mesin dan spare part. Nah, yang kedua terletak di Tanah Pasir, Kalimantan Timur. Yang ketiga tuh persaingan bisnis semakin ketat. Yang keempat perlu strategi agar tetap kompetitif gitu. Nah, di sini tuh nanti tuh akan menjelaskan tentang kondisi awal perusahaan. Meski memiliki pasar tersendiri, UDET Tunggal Desa menghadapi persaingan yang tertinggi dari kompetitor sejenis gitu. Karena itu diperlukan strategi yang dapat untuk mempertahankan dan meningkatkan si posisi bisnis agar tetap kompetitif di pasar lokal. Next. Terus yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Nah, di sini tuh ada dua gitu, ada 2 poin yang diteliti. Yang pertama tuh merancang strategis bisnis dan fungsional gitu. Yang kedua ada untuk meningkatkan daya saing UD tertunggal di sel dalam menghadapi kompetitor. Nah, di sini tuh tujuan utamanya itu kayak merumuskan strategi yang tidak hanya berfokus pada aspek bisnis secara umum saja gitu, tetapi juga strategis yang fungsional yang mencakup operasional internal. Harapannya untuk kedepannya strategi ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan sehingga bisa membuat lebih siap menghadapi tekanan dari pesaing gitu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Iman telah memberikan materi. Langsung saja kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Mukti, yaitu sebagai moderator. Yang selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu strategi bisnis UD Tritunggal Diesel, yaitu yang pertama observasi dan wawancara. Penulis melakukan observasi langsung di lokasi usaha, yaitu UD Tritunggal Diesel yang berada di Tanah Pasir, Kalimantan Timur. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan pemilik ataupun karyawan, untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kondisi internal perusahaan serta tantangan bisnis yang dihadapi. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis Porter, Porter Five Ports, digunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal dan tingkat persaingan dalam industri, yaitu membantu memahami kekuatan-kekuatan kompetitif yang mempengaruhi sosial perusahaan di pasar, seperti ancaman pendatang baru, persaingan antar pelaku usaha, yang kemudian daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan ancaman produk substitusi. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Kita tahu bahwa analisis SWOT itu yaitu digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal perusahaan. Untuk strength yaitu kekuatan seperti lokasi strategis, harga terjangkau, dan permintaan tinggi.
Untuk weakness-nya, kelemahan yaitu sumber daya yang masih terbatas dan sistem yang masih manual. Yang ketiga itu peluang. Pada peluangnya itu kebutuhan mesin tinggi karena ketidakstabilan PLN dan PDAM. Untuk ancamannya sendiri yaitu banyaknya pesaing dan fluktuasi nilai dolar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Heru Haryanto telah memberikan materi. Langsung saja kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baik, itu untuk slide-nya mohon untuk di. Nah, terima kasih kepada moderator yang sudah memperkenankan saya untuk mempresentasikan. Oke, mungkin tidak jauh beda ya dari pemateri yang sebelumnya. Tadi sudah sepintas sudah dibahas gitu dari analisis SWOT-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin yang pertama tadi eh, analisis SWOT dari strategi bisnis UD Tritunggal Diesel. Yang pertama yaitu kekuatan. Dari segi kekuatannya yaitu sebagai pionir atau pelopor dalam bidang ini. Artinya perusahaan sudah lebih dulu dikenal dan punya pengalaman. Selain itu, lokasi bisnis juga strategis sehingga mudah diakses oleh pelanggan. Dan yang paling menarik, harga yang ditawarkan cukup terjangkau, membuat bisnis ini lebih kompetitif dibanding pesaing. Oke, lanjut yang kedua yaitu dari segi kelemahan. Nah, kan sudah biasa ya kalau ada apa namanya kekuatan pasti ada kelemahan. Nah, tentu adanya kelemahan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah dari segi SDM atau tenaga kerja yang masih terbatas. Nah, baik dari segi jumlah maupun keterampilan. Selain itu, sistem kerja yang masih manual bisa memperlambat proses dan menghambat efisiensi operasional. Nah, lanjut yang ketiga yaitu peluang atau opportunity. Nah, lalu kita masuk ke peluang ya. Kebutuhan masyarakat terhadap mesin, terutama genset dan alat-alat berat masih tinggi, apalagi di daerah yang pasokan listrik dari PLN dan PDAM sering tidak stabil. Tadi salah satu contohnya yaitu di Kalimantan ya. Nah, hal ini membuka pasar yang besar bagi bisnis Tritunggal Diesel untuk tumbuh lebih luas, apalagi jika menjangkau daerah-daerah yang infrastrukturnya belum memadai. Oke, lanjut ke yang terakhir yaitu dari segi ancaman atau threat. Nah, perusahaan harus bersaing dengan banyak kompetitor di bidang yang sama. Ditambah lagi, karena beberapa komponen mesin masih impor, fluktuasi nilai tukar dolar bisa membuat biaya produksi jadi tidak stabil dan mempengaruhi harga. Nah, jadi untuk ininya ya, perusahaan memiliki posisi yang cukup kuat di pasar, namun tetap harus membenahi kekurangan internal dan siap menghadapi tantangan dari luar agar bisa berkembang secara berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham telah memberikan materi. Langsung saja kepada pemateri selanjutnya untuk melanjutkan. Baik, mohon di slide share. Oke. Di sini saya terima kasih sebelumnya kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan di Zoom ini. Di sini saya akan membahas tentang strategi bisnis utama.
Nah, strategi bisnis utama memiliki 3 poin. Yang pertama ada strategi terbaik, konsentrasi pasar. Yang kedua ada pendukung, pengembangan pasar dan produk. Yang ketiga ada fokus meningkatkan daya saing dan pelayanan. Nah, di sini strategi penetrasi pasar yaitu memperluas pangsa pasar yang sudah ada dengan lebih agresif. Untuk mendukung strategi ini, kami fokus pada pengembangan pasar dan produk agar mampu menjangkau segmen baru dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Dan di sini juga menekankan peningkatan daya saing dan pelayanan guna menciptakan nilai lebih dan membangun loyalitas pelanggan. Mungkin dari saya presentasinya cukup sekian. Boleh dilanjut lagi untuk moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Agil telah memberikan materi. Untuk selanjutnya itu Saudara Arya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan dari strategi fungsional. Strategi fungsional itu sendiri adalah rencana tindakan yang dibuat oleh masing-masing unit atau departemen fungsional dalam suatu organisasi. Di sini terdapat 4 poin. Pertama ada pemasaran, kedua SDM, ketiga operasi, dan keempat keuangan. Di di pemasaran itu sendiri terdapat promosi ATL atau above the line. Promosi yang menggunakan media massa untuk menjangkau audiens secara luas. Contohnya seperti iklan media, iklan TV, dan iklan online berbayar. Terus ada below the line atau BTL. Promosi langsung kepada target pasar secara personal dan interaktif, contohnya pameran atau booth, terus promo diskon. Ketiga ada strategi pelayanan pelanggan. Fokus pada memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan agar loyal dan merekomendasikan bisnis. Selanjutnya ada SDM, yaitu di dalamnya ada pelatihan. Pelatihan itu sendiri bertujuan meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan kualitas kerja karyawan. Terus operasi, di dalamnya ada komputerisasi, yaitu meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan pengawasan kerja. Dan terakhir, di keuangan terdapat strategi pengembalian modal yang bertujuan untuk memastikan dana yang ditanamkan bisa kembali dalam jangka waktu tertentu dengan keuntungan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arya telah memberikan materinya. Mungkin di sini saya dapat menyimpulkan dari materi dari rekan-rekan saya, yaitu ada 3 poin penting di sini. Yaitu yang pertama, unit Tritunggal Diesel memiliki potensi unggul. Dan yang kedua yaitu ada strategi penetrasi pasar sangat direkomendasikan. Dan poin ketiga yaitu ada strategi fungsional memperkuat daya saing. Yang dimana diesel ini memiliki potensi yang kuat ya untuk bersaing di pasar dengan strategi yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman saya, tentunya mempunyai harapan besar untuk bisa bersaing di kompetitornya sendiri. Dan juga mungkin kedepannya diharapkan Tritunggal Diesel ini memiliki tujuan dan bisa mencapai tujuannya itu sendiri. Terima kasih kepada rekan-rekan saya dan
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka Baru mewat kantor. Jenuh ya, jenuh bener.